Ya, bismillah ya. Assalamualaikum, salam budaya. Dengan saya Mbah Singo Subroto bertemu lagi. Ya, di sini saya akan mengulas sedikit tentang pengetahuan saya tentang ini. Kambil gading atau kelapa gading. Kelapa gading ini biasa digunakan untuk acara-acara spiritual seperti kematian dan pernikahan. Tapi ada juga yang masih cengkir seperti ini. Ini masih cengkir. Nah, yang masih cengkir seperti ini atau yang masih muda belum degan, di bawahnya degan, itu namanya cengkir. Itu bisa digunakan untuk mengobati batuk. Batuk. Jadi airnya yang digunakan untuk mengobati batuk itu. Batuk bisa disembuhkan dengan meminum air cengkir gading ya. Air cengkir gading ini berfungsi untuk menyembuhkan penyakit batuk. Segala macam batuk, silakan dicoba. Di lagu Kus Plus itu juga ada itu kan dinyanyikan. Cengkir gading tambane wong loro watuk. Itu benar. Memang benar. Cengkir gading itu bisa digunakan untuk mengobati batuk. Selain untuk mengobati batuk ya biasa juga digunakan untuk acara kematian-kematian kalau di daerah Jawa. Itu nanti untuk pengantar jenazah ke makam. Nah, nanti setelah sampai di makam, cengkir itu akan, setelah dimakamkan, di atas makam cengkir itu dipecah menjadi dua. Dipecah menjadi dua, tujuannya supaya cengkir, kalau orang Jawa bilang kencenge pikir, jadi biar tetek. Kalau orang Jawa bilang biar tetek atau biar mantap, biar teguh iman untuk menghadapi utusan Tuhan yang akan menemui dia di alam kubur itu. Jadi supaya hatinya atau jiwa yang meninggal itu menjadi siap. Nah, cengkir juga biasa dipralambangkan dalam ilmu kejawen. Itu kalau orang mau belajar ilmu spiritual itu juga ditanya, sangumu apa? Nah, biasa dijawab dengan sangune cengkir. Cengkir itu adalah niat, kencenge pikir, jadi niat untuk belajar. Nah, itu yang utama, niat untuk belajar. Jadi kalau sudah niat, segala sesuatu itu pasti akan mantap dan jadi. Pokoknya mati. Ya, demikian sedikit pengertian atau ulasan kami tentang cengkir ini untuk mengisi konten saya hari ini. Dan untuk video yang lain akan kita sampaikan nanti di konten yang lain ya, tentang pengobatan-pengobatan juga. Ini saya akan sampaikan pengetahuan saya tentang masalah pengobatan-pengobatan tradisional yang tanpa ilmu, tanpa mantra dan tanpa kimia, insya Allah bisa menjadikan orang menjadi sehat. Ya, demikian sedikit saja ulasan dari kami. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan salam Indonesia, salam sehat. Terima kasih.